Allah sebaik-baiknya tempat bersandar. Wanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, maka mereka kembali dengan nikmat-nikmat Allah, wa fadlin, dan anugerah dari Allah. Lam yamsashum su'un, tidak tertimpa kepada mereka keburukan atau bencana. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah yang memiliki anugerah yang agung. Nah, di dalam ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan satu peperangan yang dikenal dengan perang Uhud. Jadi yang bercerita tentang bahwa orang-orang kafir Quraisy itu telah mengumpulkan pasukan-pasukan yang banyak, dan kemudian itu disebarkan, kalau zaman sekarang disebarkan dalam media sosial, untuk menakut-nakuti orang Islam pada masa itu, namun tidak dapat membuat orang-orang Islam itu takut, justru semakin yakin kepada Allah. Nah, asbabun nuzul dari ayat itu yang menyatakan bahwa ada salah seorang dari kalangan musuh yang menyebarkan berita tersebut agar orang-orang Islam tersebut takut menghadapi mereka, tapi sebaliknya tidak. Jadi Iran itu nggak bakal pernah takut, mau pemimpinnya semua nggak ada, meninggal kena bom, yang nggak bakal takut. Jadi mau sekutunya seberapa banyak, yang nggak bakal takut. Kenapa? Karena mereka yakin. Kita pun kalau yakin terhadap apa yang diperintahkan Allah, ya pasti bisa, nggak mungkin tidak. Maka kita lihat cerita zaman dulu. Ini kita cerita di negeri kita sendiri. Dulu orang-orang pejuang-pejuang zaman dulu itu senjatanya kan nggak seberapa. Orang bambu runcing doang. Bambu runcing hebatnya seberapa? Ya ibaratnya mah nggak usah ditembak, disabet pakai samurai putus. Tapi mereka yakin bahwa membela tanah air itu adalah bagian dari keimanan, dan kebetulan yang mau merebut itu adalah orang yang di luar agama kita, dan mereka yakin Allah pasti menolong mereka, maka mereka tidak pernah takut walaupun hanya membawa bambu runcing, karena mereka yakin. Apalagi kalau para santri pada saat itu dikomandoi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mencetuskan resolusi jihad. Jadi para santri dibakar semangatnya agar mau ikut berjuang, tidak ada rasa takut di dalam hatinya, ikut berperang, tidak ada rasa takut di dalam hatinya, dengan teriakan Allahu Akbar. Zaman dulu itu kalau mau nyerang takbir Allahu Akbar. Kalau sekarang kalau ceramah takbir Allahu Akbar. Ya, yang di Allahu Akbarin orang Islam juga. Kalau dulu dihadapin ke musuh. Jadi sebesar apapun musuh, kalau yang maha besar membantu, maka mereka itu kecil. Nggak ada apa-apanya. Maka dalam sejarah santri, bukan sejarah itu ya, dalam sejarah santri itu ditulis ketika Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dilempar sama bom, kemudian Kiai Haji Syamsul Arifin berkata, ada semangka nak,
kata Mbah Hasim kata Kiai Haji Asad Samsul Arifin. Jadi bom itu berubah jadi semangka. Itu kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka yakin bahwa Allah itu pasti menolong. Karena doa dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang tidak ada satupun doa yang dirubah. Cuman keyakinan kita yang berubah-ubah. Ya, doa di zaman Nabi Muhammad enggak dirubah. Ya kalau doa makan ya pasti apa? Ya minimal bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan alhamdulillah, itu yang minimal. Dan doa-doa yang lain itu enggak dirubah. Rabbana atina fid dunya, dari dulu tetap begitu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, enggak dirubah. Cuman keyakinan kadang yang kurang, sehingga apa yang kita minta kepada Allah itu enggak dapat. Kenapa? Karena kurang yakin. Nah, sahabat-sahabat Nabi termasuk Nabi Muhammad itu menghadapi musuh itu enggak sedikit, apalagi di dalam perang Badar. Perang Badar itu jumlahnya 300 lebih melawan yang ribuan. Maka satu hal yang mustahil, orang 300 biji melawan orang 1000. Mustahil untuk menang. Tapi karena Allah berkehendak lain, Allah yang maha besar, ya, mengangkat kelompok yang kecil menjadi besar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah, dan doanya itu nggak dirubah sampai sekarang. Doa yang dibaca oleh Rasulullah itu tidak dirubah. Rasulullah yang berdoa yakin, Rasulullah yang berdoa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada saat Rasulullah berdoa itu, Rasulullah itu nangis sampai gemetar badannya. Dan menurut saksi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai-sampai sorbannya Rasulullah itu terjatuh. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum pernah melihat Rasulullah berdoa sehusyuk itu. Maka pada saat itu Allah menurunkan tentara-tentara langit, malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah yang membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jumlah yang 700 mampu mengalahkan kelompok yang besar. Maka kam min fi'atin qalilatin ambatat fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok yang kecil itu tapi mampu untuk menundukkan kelompok-kelompok yang besar. Tergantung yakin apakah tidak. Kadang-kadang yakin ya enggak. Nah, sekarang orang itu kan lebih yakin, bukan lebih yakin kepada Allah, tapi lebih yakin terhadap alat. Ya kan? Lebih yakin terhadap alat daripada lebih yakin kepada Allah. Boleh, satu contoh yang paling kecil, kalau kita sakit kepala, tekan minumnya apa? Bodrek ya. Panadol apa pokoknya itulah obat sakit kepala. Kemudian kalau misalnya tidak disertai dengan doa, maka khasiatnya nggak ada. Ya, itu contoh gini, Rasulullah berpesan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap yang mengandung kebaikan, jika tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, maka berkahnya itu diputus sama Allah, berkahnya diambil. Kalau fungsi bodrek tadi, fungsi bodrek menghilangkan rasa sakit kepala, ketika mau diminum tidak baca bismillah,
maka bisa jadi fungsi bodrek tadi diambil sama Allah sehingga nggak sembuh-sembuh. Akhirnya bodrek nggak sembuh, ganti obat. Kebanyakan minum obat, ginjalnya kena. Maka Rasulullah mengajarkan sebelum itu dimakan, sebelum itu ditelen, didoain dulu. Doanya bismillah minimal. Yang bagus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nah, kalau kita yakin, maka khasiatnya dari obat yang terkandung khasiat yang terkandung dalam obat tersebut ditambah sama Allah. Kalau yakin. Tapi kalau nggak yakin, ya percuma. Ya, jadi doanya nggak dirubah. Tapi tergantung kita yakin apakah tidak dengan apa yang kita baca. Kemudian waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan para sahabat-sahabat Nabi selain mereka itu beriman kepada Allah dengan begitu kuat dan keislamannya juga kuat, mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pelindung kami, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baiknya tempat bersandar. Nah, orang tawakal itu seperti orang yang mati ketika dimandiin. Bapak pernah ngelihat orang meninggal dimandiin ngelawan? Enggak pernah kan? Umpama ada orang dimandiin, orang meninggal dimandiin, begitu disiram pelan-pelan dong, dingin. Kan nggak ada. Dicubit ya dia diem, ditarik ya diem. Artinya nggak bakal ngelawan. Maka orang yang tawakal kepada Allah itu tidak pernah ngelawan apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang mereka hadapi nggak pernah melawan. Mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kelas pasrah yang seperti mayat yang dimandiin ini, kelas tawakalnya orang khusus. Kalau kelas kita nggak mungkin. Contoh gini, kita bawa motor, tawakal kepada Allah, ya, kemudian ditaruh di luar, kontaknya kagak dibawa, habis. Tetap harus dikunci, ya, kalau perlu digandain kuncinya, kemudian titipkan kepada Allah. Jangan. Jadi ada sahabat Nabi begini. Sahabat Nabi lagi jalan bersama Rasulullah, kemudian dia punya unta, jadi bawa seekor kuda, membawa kuda. Kemudian kudanya sahabat Nabi itu nggak diikat ke pohon, dilepas begitu aja. Jadi orangnya turun istirahat, duduk di bawah pohon, kudanya dilepas. Kemudian sama Rasul ditegur, lah kenapa kudanya gak diikat? Kata sahabat itu, saya pasrah kepada Allah, saya pasrahkan kepada Allah, biar Allah yang jaga. Maka kata Rasul, ya bukan begitu caranya, karena memang kuda itu yang nggak tahu kalau kamu yang punya. Kan kuda nggak tahu punyanya siapa. Yang tahu manusia punya kuda itu, yang tahu pemilik dari kuda itu yang tahu. Kudanya ya gak tahu. Maka ketika dipegang orang lain, dia ngikut. Nah, karena nggak tahu, ya berarti harus diikat. Itu caranya. Baru tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu ada kelasnya. Sama dengan takwa. Takwa itu ada kelasnya. Ya. Ya, kalau kelas kita tawakalnya itu harus, ya ibarat contohnya gitu, kalau motor mau ditaruh di luar ya harus dikunci, kalau perlu digandain, kemudian pasrahkan kepada Allah. Kalau dikunci, udah dikunci, kunci ganda juga ada, masih ke bawah, nah itu takdir, udah takdir. Berarti pindahan maling, nah, kan lagi musim Mbak ya. Ya, kemudian kata Allah, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin, maka mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala,
dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena bicaranya perperangan, maka mereka kembali dari medan peperangan menuju rumahnya membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya nikmat kemenangan. Ya, kalau pas lagi kalah, ya kalah, Pak. Ya. Rasulullah berperang itu jarang membawa kemenangan. Tapi sekalinya menang, lawan itu tunduk sampai sekarang. Itu ya, hebatnya. Menangnya cuma di perang Badar. Perang Khandaq ya, cuman nggak pernah kalah gitu. Jadi imbang. Imbang terus. Kalau orang main bola itu 0-0. Ya. Nah, di perang Badar baru. Ya. Itu nggak ada ngendandingin. Orang yang bantuin malaikat. Kalau malaikat itu kan lebih ganas dari rudal, Pak. Kalau yang datang tentaranya malaikat Israel kan tinggal dicabut doang, nggak pakai dibom, ya kan? Malaikat itu sekali teriak, kalau ibaratnya dalam tafsir Syekh Muhammad Hamami Zadah dalam tafsir surah Yasin, ibaratnya dunia ini ada gerbangnya, baru di gerbangnya teriak itu semuanya bisa meninggal. Teriak satu kali pekikan itu sudah mati semua. Malaikat Israel. Nah, kalau itu yang diperintah sama Allah kan selesai. Nggak ada nyisa, paling sisa bangunan doang. Tapi di sini Allah perintahkan kalian berjuang, kalian harus berperang. Setelah kalian berusaha, setelah kalian berperang, fanqalabu bi nikmatin minallah fadlin. Kembali, ada yang kembali ke rumahnya membawa kemenangan. Kalau bawa kemenangan berarti bawa ghanimah, namanya harta rampasan perang. Kalau yang kembalinya kehariban Allah, artinya meninggal syahid di dunia wal akhirah, maka dia membawa anugerah sampai ke alam kuburnya, sampai juga ke alam akhirat nanti. Itu anugerah yang dijanjikan Allah. Lam yamsashum su', mereka tidak tertimpa bencana. Wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah yang memiliki anugerah yang paling agung. Jadi intinya dari dua ayat di sini, semakin kita yakin terhadap apa yang kita hadapi, bahwa yang kita hadapi itu akan menimbulkan manfaat bagi kita, sepanjang kita yakin kepada Allah, itu pasti manfaatnya ada. Tapi ketika kita ragu terhadap sesuatu, ya, kita ragu terhadap sesuatu, maka jangan sampai kita menyentuh sesuatu tersebut karena bisa menjadi mudarat bagi kita. Jadi Allah memberi sesuatu diukur dari seberapa kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seberapa yakin kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu, jangan. Jadi Bapak kalau mau berangkat ragu, jauh usah berangkat. Nah, misalnya mau ke Cengkareng ragu, nggak usah berangkat dulu, duduk dulu, baca istighfar, baca sholawat atau baca apa terserah, udah yakin berangkat. Takutnya nabrak tiang listrik. Ya, karena ragu. Al-yaqinu la yuzalu bisakki. Kalau kita sudah yakin, pasti insya Allah selamat. Kalau ragu, jangan berangkat, jangan. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan dan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tahdi biha qawmana wa tukhlisu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa tuyassiru biha jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah. Bijagi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.